Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih. Senang bisa berjumpa lagi dalam program Spiritual Life untuk bersama-sama kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ayat renungan kita pada pagi hari ini terambil dari Kejadian 12 ayat 14 sampai 20. Dan ini merupakan bagian kelanjutan dari perikop mengenai Abram di Mesir, dan pada hari ini merupakan bagian yang kedua. Saya akan bacakan ayat ini bagi Bapak Ibu Saudara semua. Ketika Abram masuk ke Mesir, orang Mesir melihat bahwa perempuan itu sangat cantik. Para pembesar Firaun melihat Sarai, lalu memuji-mujinya di hadapan Firaun. Perempuan itu pun dibawa ke istananya. Firaun menyambut Abram dengan baik karena perempuan itu. Abram mendapat kambing domba, lembu, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai betina dan unta. Namun Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun dan seisi istananya karena Sarai, istri Abram itu. Lalu Firaun memanggil Abram serta berkata, "Apakah yang kau perbuat ini terhadap aku? Mengapa tidak kau memberitahukan bahwa dia istrimu? Mengapa kau katakan dia adikku, sehingga aku mengambilnya menjadi istriku? Sekarang inilah istrimu, dan ambillah dan pergilah." Lalu Firaun memerintahkan beberapa orang untuk mengantarkan Abram pergi bersama istrinya dan segala miliknya. Saudara, dalam ayat bacaan kita hari ini kita melihat kelanjutan dari sikap Abram yang melakukan kebohongan kepada Allah. Kita melihat Firaun begitu tertarik kepada Sarai hingga ia menyambut Abram dengan begitu baiknya. Dan bukan hanya respon Firaun kepada Abram yang begitu baik, bahkan di dalam ayat yang tadi telah kita baca bersama, Firaun memberikan kepada Abram kambing domba, lembu sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan budak perempuan, keledai betina dan unta. Hal yang begitu baik yang dilakukan oleh Firaun kepada Abraham. Namun kita lihat setelah hal itu terjadi, kita melihat Allah tidak tinggal diam atas kebohongan yang dilakukan oleh Abram. Allah menimpakan tulah yang sangat hebat pada saat itu. Mengalami tulah tersebut, Firaun memanggil Abram mengenai apa yang telah ia lakukan sehingga seisi istana menerima tulah dari Allah. Ketika mengetahui apa yang telah terjadi, maka Firaun memerintahkan orang-orang untuk mengantarkan Abram pergi bersama istri dan segala yang dibawanya. Saudara, melalui kisah yang terjadi dalam ayat bacaan kita hari ini, kita melihat bagaimana Allah begitu tegas terhadap pelanggaran. Ketika kebenaran diganti dengan kebohongan, maka Allah tidak tinggal diam. Ia akan bertindak agar kebenaran terus dipegang. Saudara, melalui renungan hari ini kita melihat bahwa tujuan yang baik tidak berarti menghalalkan segala cara. Jangan hanya karena ingin menyelamatkan diri sendiri, maka kita mengorbankan hal-hal lain di luar kita. Karena jika kita melakukan hal tersebut, mungkin saja kita dapat melakukannya dengan berhasil. Namun perlu diingat bahwa ada Allah yang berdaulat. Ia tidak akan tinggal diam terhadap tindakan yang tidak benar. Ia akan turun tangan agar kebenaran itu terus dipegang. Oleh karena itu, marilah kita terus hidup dalam kebenaran Allah dan jangan bermain-main dengan kebenaran. Saudara, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman yang baru saja kita dengar. Saudara, sudahkah kita selalu mengutamakan kebenaran dalam segala hal yang kita lakukan? Jika belum, maka marilah datang kepada Allah melalui doa. Berdoalah meminta ampun kepadanya. Meminta kepada Allah agar dimampukan untuk kita dapat terus melakukan kebenaran. Dan juga mintalah bimbingan daripada Roh Kudus yang dapat menuntun kita agar kita selalu melakukan kebenaran dalam segala hal yang kita lakukan.
Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pagi hari yang Tuhan berikan kepada setiap kami untuk kami lalui hari ini. Dan pada pagi hari ini, sebelum kami melakukan aktivitas kami kembali merenungkan kebenaran firman-Mu. Dan melalui firman-Mu pada pagi hari ini yang kami renungkan, kami diajarkan untuk kami tetap memegang kebenaran di dalam segala hal yang kami lakukan. Tuhan, ampuni kami jika dalam menjalani kehidupan ini, mungkin kami kurang memegang kebenaran di dalam kehidupan kami. Mungkin ada saat-saat di mana kami berkompromi untuk tidak melakukan kebenaran karena untuk diri kami sendiri, Tuhan. Ampuni kami, ubahlah kami, Tuhan, sehingga kami di dalam kehidupan ini, di tengah-tengah dunia ini, kami dapat terus melakukan kebenaran di sepanjang hal yang kami lakukan. Kami juga minta biar Roh Kudus terus membimbing kami, menuntun kami, untuk kami terus berjalan di jalan kebenaran ini, Tuhan. Sehingga melalui setiap hal yang kami lakukan, nama Tuhan terus dipermuliakan. Kami juga mau berdoa, Tuhan, menyerahkan seluruh aktivitas yang kami lakukan hari ini hanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.